Menyita uang 730 juta rupiah yang diduga berasal dari praktik prostitusi. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggerebek tempat karaoke dan spa Vanesia di kawasan Tangerang Selatan, Banten malam tadi. Penggerebekan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus eksploitasi seksual. Operasional karaoke juga melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. 47 wanita dari berbagai daerah bekerja sebagai wanita penghibur di tempat ini. Polisi kemudian menangkap 13 orang, termasuk muncikari dan karyawan tempat karaoke. Selain itu, uang 730 juta rupiah turut disita polisi. Usai mengikuti rapid test, para tersangka dan saksi kemudian diperiksa intensif di Bareskrim Polri. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan selengkapnya terkait penggerebekan tempat hiburan malam di Tangerang Selatan, Banten, sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Diki Patria Negara, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri. Selamat sore Pak Diki. Ya, selamat sore Mas. Pak Diki, apa saja hasil penggerebekan tadi malam? Baik, jadi kami sampaikan di sini bahwa tadi malam kami mengamankan, jadi bukan menangkap ya, mengamankan 63 orang. Yang terdiri dari 47 orang itu adalah pemandu lagu, kemudian yang 6 orang adalah mulai dari general manajernya, kemudian maminya, dan juga ada marketing di sana. Baik, dari beberapa orang itu mereka diamankan atas dasar apa, Pak? Jadi kita mendapatkan informasi Mbak dari masyarakat tentang adanya tempat hiburan yang buka. Ini tentunya di masa PSBB ini tentunya ada sense of crisis yang tidak mereka laksanakan. Oleh karena itu dilakukanlah penyelidikan dan tadi malam kita lakukan penindakan terhadap tempat hiburan malam tersebut. Baik, barang bukti apa saja Pak yang diamankan, yang disita? Kita mengamankan di situ peralatan-peralatan yang dibuat oleh wanita tersebut untuk bekerja, kemudian juga ada uang sebanyak 730 juta seperti mana yang disebutkan tadi. Masih kita dalami apakah itu hasil dari usaha yang legal atau ada usaha-usaha ilegal lainnya. Serta juga kita menyita komputer dan peralatan-peralatan kantor lainnya yang diduga terkait dengan adanya kegiatan tersebut. Sudah beroperasi berapa lama Pak tempat ini? Kemudian penggerebekan ini dilakukan atas dasar laporan siapa? Warga kah atau bagaimana? Ada informasi yang masuk ke kami Pak. Jadi ada informasi yang masuk ke kami dan diduga tempat ini beroperasi sejak bulan Juni. Tapi memang tempat tersebut bukanya seperti kucing-kucingan. Kadang buka, kadang tidak. Dan dari depan pun tersamar. Semua lampu mati dan semua tamu masuk parkir di basement. Ya sepertinya hanya mungkin ya bagi mereka yang mengetahui saja. Jadi tidak secara terang-terangan terbuka kelihatan dari luar. Apakah ada ini karaoke berkedok prostitusi Pak? Bisa dikatakan demikian? Kita bisa menyampaikan adanya dugaan tersebut dari mungkin informasi yang kita terima dari hasil pemeriksaan yang sedang kita dalami saat ini, apakah itu memang ada, apakah itu terorganisir, apakah itu hanya sekedar antara pelanggan dengan pemandu lagu tersebut berkoordinasi dan bersepakat. Ini sedang kita dalami Mbak. Baik, tadi yang diamankan Pak Diki Anda katakan adalah general manager, karyawan, kemudian juga pemandu lagu. Bagaimana dengan pemilik tempat tersebut? Sudah diminta keterangan? Iya, ini kita masih mendalami para saksi yang kita minta keterangan pada hari ini. Tentunya nanti kita akan panggil dan kita minta keterangan untuk pemiliknya. Baik, sejauh ini dikatakan di klub ini atau di tempat karaoke ini untuk pemandu lagu bisa membayar 1,1 atau 1 sampai 1,3 juta rupiah. Benar demikian Pak Diki? Betul, berdasarkan informasi sementara, jadi untuk menemani bernyanyi itu membeli kupon senilai 1,3. Setelah itu nanti maminya ada mami di situ yang mengatur 2 kupon, 3 kupon untuk tindakan-tindakan lainnya sampai adanya dugaan berhubungan di sana. Baik,
berarti memang disediakan tempat oleh karaoke ini, Pak? Atau hanya difasilitasi? Untuk tempat tidak disediakan secara spesifik ya Mbak. Jadi informasi yang kita dapat sementara ini, jadi kalau mau eksekusi bisa dibawa keluar. Oke. Begitu Mbak. Jadi hanya memfasilitasi saja ya Pak ya? Ya. Selama pandemi ini sebenarnya ini masih seharusnya ada tempat dan ini sedang kita dalami. Baik, selama pandemi ini seharusnya tempat ini ditutup total ya Pak ya? Ya seharusnya dengan adanya peraturan PSBB di Tangerang Selatan hingga tanggal 23 Agustus yang diperpanjang, ini harusnya tempat-tempat hiburan tidak ada yang buka. Makanya kami juga akan berkoordinasi dengan Pemda, dengan pemerintah setempat tentang adanya kegiatan ini. Berarti mereka juga melanggar Perda tentunya. Oke, ini modus mereka menutup secara kucing-kucingan beberapa bulan terakhir sampai bisa beroperasi pagi dan malam. Tadi Anda bilang cara mereka menutupi bagaimana Pak? Apakah ada kamuflase dengan ada kegiatan lain? Ya lampu depan daripada tempat tersebut mati Mas. Jadi kalau kita hanya lewat sekilas saja terkesan tempat tersebut tidak beroperasi. Karena mungkin fasilitas yang ada juga bagus sehingga suara yang di dalam pun tidak terdengar keluar. Seperti itu. Baik, sampai saat ini apakah sudah ada yang ditetapkan tersangka Pak? Sejauh ini kita masih memanfaatkan waktu 1 kali 24 jam. Kita masih dalami peran masing-masing untuk nanti kita akan tetapkan sebagai tersangka apabila memang dugaan-dugaan tersebut terbukti. Baik, terima kasih Pak Diki Patria Negara, Wadir Tipidum Mabes Polri telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Pak Diki. Pemirsa, beragam cara ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya COVID-19. Beberapa pemerintah kota mensosialisasikan bahaya COVID-19 menggunakan replika peti jenazah. Sebuah replika peti jenazah COVID-19 ini berada di tengah pertigaan Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Replika peti jenazah juga dilengkapi dengan data warga Kecamatan Mampang Perapatan yang meninggal dan terpapar COVID-19. Selain replika peti dan petugas pengubur jenazah, terdapat spanduk yang menginformasikan cara menghindari penularan COVID-19 dengan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan menjaga jarak. Pemirsa, pola penyebaran COVID-19 di Kota Bogor, Jawa Barat di lingkungan keluarga saat ini terus meningkat. Jumlah kasus positif dari klaster keluarga kini mendominasi dibandingkan kasus penularan dari luar Kota Bogor atau imported case. Imbauan Wali Kota Bogor Bima Arya agar warga disiplin menjalankan protokol kesehatan menggema di pengeras suara di sebuah masjid di kawasan Semplak Bogor, Jawa Barat. Wali Kota Bogor juga memimpin apel siaga COVID-19 dan dilanjutkan dengan menyusuri jalanan kompleks dan gang-gang sempit sambil mengingatkan warga untuk menjalankan protokol kesehatan. Imbauan langsung dari otoritas tertinggi setempat sangat diperlukan untuk mengingatkan warga menjalankan protokol kesehatan. Di kampung inilah pada awal Agustus lalu muncul klaster baru penularan COVID-19. 35 warga terkonfirmasi positif COVID-19 setelah mengikuti acara tahlilan di rumah salah satu keluarga di Bogor. Wali Kota Bogor menyebutkan kondisi penyebaran virus corona di Kota Bogor saat ini dalam kondisi gawat, sehingga perlu kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan. Saya khawatir banget ya. Dari trennya kita sudah kerja keras ya, camat, lurah, Pak Wakil sebagai ketua gugus kerja keras luar biasa ya. Tapi ya di mana-mana naik memang. Jakarta nggak pernah turun, Jakarta naik gitu. Kabupaten naik, gitu. Depok sempat merah. Jadi sementara warga semakin cuek. Ini yang berbahaya. Jadi kepedulian warga turun, trennya naik. Ini yang nggak ketemu. Makanya camat, lurah semua tadi saya perintahkan semua dinas ikut turun. Berdasarkan catatan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bogor, angka kasus positif dari klaster keluarga bertambah 13 kasus pada Senin 17 Agustus lalu. Dari total 422 kasus positif COVID-19 di Bogor, 108 diantaranya berasal dari klaster keluarga.
Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di kota Sanya, Cina untuk membahas vaksin virus corona. Dalam pertemuan ini disepakati pengiriman vaksin dalam jumlah besar ke Indonesia. Erick Thohir, Retno Marsudi, dan Wang Yi menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama pengiriman vaksin dalam jumlah besar antara PT Bio Farma dengan Sinovac di kota Sanya, Cina. Tidak hanya itu, kedua negara juga sepakat untuk saling transfer teknologi untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi lokasi uji klinis vaksin virus corona buatan perusahaan Cina Sinovac Biotech. Peneliti Universitas Airlangga menyatakan mematuhi rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait penemuan obat COVID-19. Sebelumnya BPOM menyebut obat ciptaan UNER, TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara itu tidak valid dan perlu dikoreksi. Peneliti Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur menyatakan mematuhi rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Peneliti UNER akan mengkoreksi obat COVID-19 yang diciptakan bersama TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara. Sebelumnya, BPOM menemukan sejumlah masalah pada uji klinis obat COVID-19. BPOM menyebut obat tidak valid dan masih harus diperbaiki demi menciptakan obat yang lebih aman bagi pasien. Sehingga BPOM belum dapat menerbitkan izin edar obat yang diklaim mampu menyembuhkan COVID-19 ini. Inspeksi yang kami lakukan per tanggal 28 Juli 2020, kami temukan beberapa gap ya, ada beberapa temuan-temuan yang sifatnya kritikal, major, minor ya. Temuan kritikal terutama dampaknya adalah terhadap validitas dari proses uji klinik itu tersebut ya. TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan peneliti Universitas Airlangga mengembangkan obat kombinasi untuk menyembuhkan COVID-19. Obat masuk dalam uji klinis tahap 3 sejak 3 Juli 2020 lalu. Obat ini telah diberikan kepada 1.308 pasien COVID-19 di secapa Angkatan Darat dan 85% diantaranya dinyatakan sembuh. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat kemudian mendorong percepatan keluarnya izin edar obat. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Global Mediacom Tbk menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah senilai total 1 triliun rupiah untuk kebutuhan refinancing dan modal kerja. Penawaran ini akan tercatat secara resmi di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 September 2020. PT Global Mediacom Tbk atau BMTR menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah senilai 1 triliun rupiah. Dana yang terhimpun akan digunakan untuk refinancing dan modal kerja korporasi, seperti peningkatan fasilitas kerja dan pembiayaan kegiatan operasional perseroan. Penawaran ini terdiri dari emisi obligasi tahap 1 yang dirilis senilai 700 miliar rupiah, sedangkan sukuk ijarah tahap 1 berkelanjutan yang mentargetkan penghimpunan dana senilai 300 miliar rupiah. Untuk jangka waktu obligasi dan sukuk ijarah yang ditawarkan dibagi ke dalam 3 tenor, yaitu 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun, dengan bunga obligasi serta cicilan imbalan ijarah yang dibayarkan setiap triwulan. Direktur Utama PT Global Mediacom Tbk, Haritanu Sudibyo menyampaikan bahwa strategi MNC Media atau Global Mediacom Tbk ke depan adalah melakukan terobosan, yaitu secara bersamaan memperkuat basis pendapatan dan memperkecil belanja modal. Di masa lalu MNCN itu sangat kuat dua-duanya, dalam arti secara cash flow kuat tetapi secara pendapatan kuat. Tapi kalau PTV itu selalu kalau di buku kelihatannya bagus tapi capex-nya tinggi. Tapi dengan bisnis model baru yang sudah kami terapkan sekarang polanya sudah meniru seperti
televisi nasional yaitu MNCN. Jadi dua-duanya akan cukup solid, baik dari sisi pendapatan kalau itu sudah terlihat di top line-nya, tapi dari sisi cash flow juga akan baik juga. Kita target 1 triliun. Dari 1 triliun ini 400 miliar itu akan kita gunakan sebagai refinancing obligasi dan suku jatuh tempo tahun ini. Sisanya 600 miliar atau 60% itu kita akan gunakan sebagai modal kerja. Untuk meyakinkan calon investor sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, korporasi memberikan jaminan berupa gadai atas saham milik perseroan dalam anak perusahaan, yaitu PT MNC Vision Network Tbk, sekurang-kurangnya 125% dari pokok obligasi dan sisa imbalan ijaroh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa Anda salurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang